warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi perencanaan sistem informasi. Video ini kami peruntukkan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelum kepada materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Yuni Maulida dengan NIM 190803102039. Yang kedua, Rosa Adelia dengan NIM 190803102040. Yang ketiga, Windy Widiarta dengan NIM 190803102041. Yang keempat, Amelia Nur Hasanah dengan NIM 190803102042. Dan yang terakhir, Lailatul Khairiyah dengan NIM 190803102043. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal perusahaan dalam penyusunan perencanaan sistem informasi dalam sebuah organisasi bisnis. Indikator pencapaian yang diharapkan yaitu yang pertama, menjelaskan perencanaan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, membuat perencanaan sistem informasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Materi-materi yang akan dibahas yaitu yang pertama definisi, yang kedua siapa yang merencanakan sistem, yang ketiga tujuan tahapan perencanaan, yang keempat proses perencanaan sistem, yang kelima analisis kelayakan sistem, yang terakhir yaitu identifikasi kebutuhan sistem. Mengapa suatu sistem perlu dikembangkan? Siklus atau daur hidup pengembangan sistem, dampak jika sistem sudah dikembangkan dan dioperasikan tidak relevan lagi dan sudah tidak mampu lagi mencapai tujuan yang ditentukan sehingga dibutuhkan pengembangan sistem kembali yang sesuai dengan kondisi yang terbaru. Di sini perbaikan sistem atau pengganti sistem dapat dilihat dari dua faktor penyebab yaitu internal dan eksternal. Faktor internal antara lain adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam sistem lama, pertumbuhan organisasi, instruksi top level manajemen, serta untuk meraih kesepakatan atau isu-isu strategis yang menguntungkan. Sedangkan faktor eksternal antara lain berhubungan dengan batas dan lingkungan tempat di mana sistem itu berjalan. Dalam suatu lingkungan terdapat beberapa sistem berbeda yang cenderung saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya yaitu materi siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Siklus hidup pengembangan sistem informasi saat ini terbagi atas 6 tahap. Yang pertama, perencanaan sistem. Pada tahap ini dibentuk struktur kerja strategis yang luas pandangan. Sistem informasi yang baru yang dijelaskan akan memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Proyek sistem dievaluasi dapat dan dipisahkan berdasarkan prioritas. Proyek dengan prioritas tertinggi akan dipilih untuk pengembangan sumber daya baru yang direncanakan untuk disediakannya dan mendukung pengembangan sistem yang ada. Selanjutnya yaitu analisis sistem. Pada tahap ini dilakukan proses penilaian, identifikasi dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik yang terkait dalam pengembangan sistem. Definisi masalah, tujuan, kebutuhan, prioritas, dan kendala sistem, ditambah identifikasi biaya dan keuntungan. Ruang lingkup analisis sistem ditentukan pada tahap ini. Profesional setiap mewawancarai calon pemakai dan pekerja dengan memakai yang bersangkutan untuk mencari penyelesaian masalah dan menentukan kebutuhan pemakai. Yang ketiga yaitu desain atau perencanaan sistem secara umum. Tahap ini dibentuk alternatif perencanaan konseptual untuk perluasan pandangan kebutuhan pemakai berdasarkan umur, status, profesi, gender pengguna.
Alternatif perencanaan konseptual memungkinkan manajer dan pemakai untuk memilih rancangan yang terbaik yang cocok untuk kebutuhan mereka. Materi selanjutnya yaitu evaluasi dan seleksi sistem. Pada tahap ini, nilai kualitas sistem dan biaya atau keuntungan dari laporan dengan proyek sistem dinilai secara hati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi dan seleksi sistem. Karena akhir tahap perancangan sistem menyediakan poin utama untuk keputusan investasi. Selanjutnya yaitu ada desain atau perencanaan sistem secara terinci. Pada tahap ini menyediakan spesifikasi untuk perencanaan suatu konseptual. Semua komponen dirancang dan dijelaskan secara detail. Perencanaan output atau layout dirancang untuk semua layar, font-font tertentu, dan laporan-laporan yang dicetak. Semua output ditinjau ulang dan disetujui oleh pemakai dan didokumentasikan. Akhir tahap ini, laporan rancangan sistem secara detail dihasilkan. Tahap ini, sistem yang masih dalam bentuk konsep diwujudkan dalam bentuk desain. Selanjutnya yaitu implementasi sistem dan pemeliharaan sistem. Tahapan ini, sistem siap untuk dibuat dan diinstalasi. Beberapa tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk implementasi sistem baru. Laporan implementasi yang dibuat pada tahap ini ada dua bagian, yaitu rencana implementasi dalam bentuk Gantt chart atau program dan evaluation review dan penjadwalan proyek serta teknik manajemen. Evaluasi dibutuhkan pada tahap ini untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan sistem dikembangkan. Jika masih terdapat kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan sampai sistem tersebut berjalan dengan rencana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu definisi. Definisi perencanaan sistem adalah proses membuat sebuah laporan perencanaan sistem yang menggunakan suatu sistem informasi yang berhubungan dan mendukung tujuan bisnis dan operasi organisasi. Perencanaan sistem berhubungan dengan perencanaan bisnis, di mana perencanaan sistem ini menyangkut estimasi kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi. Perencanaan sistem ini terdiri dari dua perencanaan, yaitu perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang, di mana perencanaan jangka pendek berkisar 1-2 tahun, sedangkan perencanaan jangka panjang maksimal 5 tahun. Nah, siapa yang akan merencanakan sistem? Ada kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama karena sistem yang lama masih mempunyai kelemahan yang perlu diperbaiki, misalnya meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan pelayanan. Dalam banyak organisasi, manajemen puncak atau steering komit sangat berperan dalam perencanaan sistem. Idealnya terdiri dari CEO, CFO, dan eksekutif senior perwakilan kelompok user yang lain. Komite ini yang menghubungkan tujuan bisnis dan sistem informasi untuk mencapai tujuannya. Adapun beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama, menyelesaikan konflik teritori dan politik dari membangun sistem yang baru. Yang kedua, menentukan prioritas proposal proyek sistem. Yang ketiga, menyetujui perencanaan dan anggaran sistem. Yang keempat, mereview kemajuan proyek. Yang kelima, menentukan apakah proyek tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Yang selanjutnya yaitu tujuan tahap perencanaan. Pada tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem informasi apa yang akan dikembangkan, lalu sasaran-sasaran apa yang ingin dicapai, dan jangka waktu pelaksanaan serta mempertimbangkan dana yang tersedia dan siapa yang akan melaksanakan. Pada tahap ini menjadi penting karena permasalahan
didefinisikan dan diidentifikasikan secara rinci. Yang kedua, pembangunan sistem informasi harus diarahkan pada peningkatan keunggulan yang kompetitif. Yang ketiga, perubahan aliran informasi akan terjadi secara besar-besaran di dalam organisasi tersebut. Yang keempat, implementasi teknologi komputer akan membawa dampak bagi tenaga kerja di dalam organisasi tersebut. Baik, slide selanjutnya adalah proses perencanaan sistem. Nah, proses ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 proses utama, yaitu diantaranya yang pertama, merencanakan proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencanaan. Proses ini pastinya bertujuan untuk merencanakan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan nantinya. Kemudian, hasil dari proses perencanaan sistem ini berbentuk laporan perencanaan sistem yang dapat berupa perencanaan sistem jangka pendek maupun perencanaan sistem jangka panjang. Kemudian yang kedua, menentukan proyek sistem yang akan dikembangkan oleh komite pengarah. Jadi, setelah perencanaan sistem jangka panjang disetujui oleh manajemen, maka komite pengarah harus mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan terlebih dahulu sesuai dengan prioritasnya. Persiapan ini meliputi penunjukan tim analis yang akan menganalisis kelayakan dari proyek, dan disusul dengan mengumumkan proyek pengembangan sistem ini kepada semua pemakai sistem di perusahaan. Nah, yang ketiga, mendefinisikan proyek sistem yang dikembangkan oleh analis sistem. Jadi, jika suatu proyek sistem prioritas sudah ditentukan dan analisis sistem telah ditunjuk, maka selanjutnya ke tahap ini. Nah, mendefinisikan proyek-proyek sistem ini berarti melakukan suatu studi untuk mencari alternatif-alternatif terbaik yang paling layak untuk dikembangkan. Hasil dari studi ini nantinya akan dimintakan persetujuan kepada manajemen dalam bentuk laporan usulan proyek sistem yang akan dikembangkan. Dan yang akan melakukan tahap ini adalah tim analis. Selanjutnya ada tahapan proses perencanaan sistem. Proses perencanaan sistem ini melalui 3 tahap, yaitu tahap yang pertama. Ada mengkaji tujuan, perencanaan strategi, dan taktik perusahaan. Hal ini biasanya dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan proyek sistem. Tanpa rumusan atau target tujuan yang jelas, proyek sistem akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Nah, selanjutnya ada mengidentifikasi proyek sistem. Seperti menganalisa keadaan suatu proyek agar rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Selanjutnya, menetapkan sasaran proyek, yaitu pastinya dengan menentukan target proyek tersebut. Terus juga menetapkan kendala proyek sistem. Segala kendala harus ditetapkan terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan proyek sistem dalam mencapai tujuan. Nah, selanjutnya menentukan proyek sistem prioritas, yaitu apa yang menjadi prioritas proyek tersebut. Dan juga selanjutnya membuat laporan perencanaan sistem, dan yang terakhir meminta persetujuan manajemen. Jadi tadi adalah tahap pertama untuk tahapan proses perencanaan sistem. Nah, untuk tahap kedua, di sini ada menunjuk tim analis dan juga mengumumkan proyek pengembangan sistem. Dan untuk tahap ketiga, di sini melakukan studi kelayakan, menilai kelayakan proyek sistem, membuat usulan proyek sistem, dan meminta persetujuan manajemen. Nah, untuk lebih jelasnya tentang tahapan proses perencanaan sistem ini, kami akan membahas lebih rinci lagi. Oke, untuk tahapan yang pertama, di sini ada menetapkan tujuan, perencanaan strategi, dan taktik perusahaan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa jika suatu proyek sistem tidak menggunakan target atau tujuan yang jelas, maka sumber daya tidak berjalan secara efektif. Dan pastinya juga tahapan ini bertujuan untuk memperoleh laba. Selanjutnya ada identifikasi proyek. Sesuai yang saya jelaskan sebelumnya, hal ini dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut.
seperti pengendalian dan pemasaran yang bagaimana, distribusinya bagaimana, dan produksinya bagaimana. Baik, yang selanjutnya yaitu tahapan pertama. Pada tahapan pertama ada sasaran. Nah, pada sasaran ini apa yang ingin dicapai oleh masing-masing proyek atau sistem. Kemudian untuk example-nya, SI-nya pengendalian dan pemasaran sasarannya yang pertama memberi pelayanan order kepada pelanggan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan pangsa pasar. SI, pengendalian distribusi sasarannya yaitu mengoptimalkan jalur distribusi sehingga dapat mengurangi biaya distribusi. Nah, selanjutnya yaitu ada kendala. Nah, kendala ini yang pertama ada batasan dana, kemudian batasan waktu, dan batasan struktur organisasi. Selanjutnya yaitu menentukan prioritas proyek sistem. Example-nya, alasan menentukan prioritas, kebutuhan mendesak, dan yaitu terakhir penghematan biaya. Kemudian membuat laporan perencanaan sistem. Kemudian meminta persetujuan manajemen. Nah, sedangkan untuk tahapan yang kedua, kita bisa menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan yang dilakukan oleh komite pengarah. Kemudian bisa menunjuk tim analisis. Yang ketiga, kita bisa mengumumkan proyek pengembangan sistem. Nah, untuk tahapan yang terakhir, yaitu adalah tahapan yang ketiga. Nah, pada tahapan ketiga ini kita bisa melakukan studi kelayakan, yaitu untuk menentukan kemungkinan apakah pengembangan siap dilaksanakan atau dihentikan. Kemudian langkahnya kita bisa mencari fakta dari sistem yang sudah ada. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini bisa berupa wawancara, kemudian observasi, kuesioner, sampling, atau melihat sebagian dari seluruh sistem. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tahap ketiga, yaitu data yang dikumpulkan itu berupa organisasi, personil, prosedur kerja, dan lingkungan kerja. Analisa kelayakan sistem. Yang pertama, nilai sistem dapat diukur dengan TELOS. Faktor kelayakan TELOS yang pertama itu T, teknologi, menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada atau jika membutuhkan teknologi baru. Yang kedua, E, ekonomik, menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Yang ketiga, legal, menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Selanjutnya, operasional, menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan akan diberikan. Yang terakhir adalah schedule. Sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Selanjutnya, faktor strategik atau PDM, yaitu produktivitas, mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input, tujuan untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Diukur dengan rasio, misal, total biaya tenaga kerja mingguan dibandingkan dengan jumlah unit yang dihasilkan selama seminggu, atau jumlah bahan mentah yang masuk selama seminggu dibandingkan dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan selama seminggu. Yang kedua, diferensiasi, mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produk atau pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis atau sifat dari produk dan pelayanan para pesaingnya. Dicapai melalui peningkatan kualitas, keanekaragaman, penanganan khusus, pelayanan cepat, rendah biaya, dan sebagainya. Yang ketiga, manajemen, menunjukkan seberapa baik sistem informasi penyediaan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, analisis biaya, yaitu merupakan salah satu teknik penilaian risiko yang membantu penggunanya untuk memilih atau memutuskan opsi pelakuan mana yang perlu diambil untuk suatu risiko. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan sistem. Menentukan kebutuhan sistem yang pertama, menentukan kebutuhan software dan hardware, menentukan SDM, dan memperinci biaya. Perencanaan jadwal itu ada CPM dan Gantt chart. CPM atau singkatan dari cost per mile merupakan seberapa banyak iklan yang dilihat oleh audiens. Sedangkan Gantt chart atau disebut juga dengan milestone chart dan project bar chart adalah sebuah jenis grafik batang yang banyak digunakan untuk memonitoring proyek.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.